Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdahu wa rasulah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sahabat Fatayat rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah ini. Sahabat Fatayat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan olehnya. Mari kita jaga keislaman kita dengan mengikuti rekomendasi yang jumhur ulama, yakni mengikuti imam mazhab dalam urusan syariat, mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam urusan akidah, dan mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dalam urusan tasawuf, disertai dengan permohonan kepadanya agar senantiasa memberikan pertolongan atau ma'unah dan hidayahnya. Niscaya kita akan dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Amin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan, yang artinya surga itu merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, dan yang terakhir orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kenapa 4 golongan ini mendapatkan keutamaan yang demikian? Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia dapat 1 pahala, dan pahala itu akan diganda 10 kali lipat. Beliau tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Kitab Sunan Tirmidzi, jilid 11 halaman 34. Jelas keterangan di hadis ini bahwa membaca huruf per huruf dari Al-Quran masing-masing mendapatkan pahala. Semisal, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada 139 huruf. Berarti seseorang akan mendapatkan pahala sebesar 139. Ini dilipat gandakan 10 kali lipat, maka akan menjadi 1390 pahala. Ini hanya dari 1 surat huruf Fatihah saja. Pahala yang sebesar ini bisa didapatkan. Padahal seorang yang membaca itu hanya sekedar membaca saja, tidak mengetahui artinya, bahkan memahami makna yang dibacanya. Bisa kita bayangkan teman-teman, jika seseorang menghatamkan Al-Quran, berapa pahala yang ia dapatkan? Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, dalam kitab Majmu' al-Ulum wa Mathli'u an-Nujum dan dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam Muqaddimah al-Futuhat al-Ilahiyah,
Imam Syafi'i menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000 huruf. Artinya, seseorang yang menghatamkan Quran akan mendapatkan total pahala sebesar 10.270.000 besaran pahala yang didapatkan orang yang menghatamkannya. Masya Allah. Sahabat-sahabat Fatiyat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Salah satu yang harus kita jaga dalam diri kita adalah menjaga lisan. Kenapa? Karena lisan ini tidak bertulang. Kadang saat lisan kita tak terjaga, maka akan mengantarkan satu keburukan dalam diri kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa selamatnya seseorang tergantung menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita berhati-hati saat berucap, berhati-hati saat berkata-kata. Khawatirnya kita menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi saksi atas segala apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, yakni orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Rasul menyebutkan dengan memberi makan kepada orang yang lapar dengan harta benda yang kita miliki, karunia nikmat yang diberikan oleh Allah, lalu kita berbagi dan memberi kepada orang lain, terlebih yang membutuhkannya. Itulah ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari harta benda yang kita miliki ada hak orang lain, maka berbagilah dengan orang, sekalipun saat ini kita mampu hanya dengan orang-orang terdekat saja. Berikan harta benda kita kepada anak-anak yatim, berikan harta benda itu berbagi dengan mereka fakir miskin. Insya Allah ini akan menjadi kerinduan surga bagi orang-orang yang memberi makan kepada yang lapar. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yakni yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah shaimul Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Masya Allah, tak tersangkakan oleh kita dengan cara kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ternyata surga merindukan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Maka demi Allah, bukan yang dikatakan kita berlelah-lelah, bercapek-capek, menahan haus, menahan lapar, mengendalikan hawa nafsu, dan kita tahan selama 1 hari, kita ingin peroleh ganjaran pahala yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, seandainya kita sudah sanggup dan berpuasa di bulan Ramadan, kita jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, surga ciptaan Allah, neraka pun juga ciptaan Allah. Keduanya adalah makhluk Allah. Maka teman-teman, ayo berlomba-lombalah kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat Fatiyat yang dirahmati Allah, puasa adalah salah satu ibadah yang romantis. Kenapa saya menyebutkan demikian? Karena puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Seperti cintaku kepadanya, biarlah aku dan Allah yang tahu. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.